Di balik gedung pencakar langit Shanghai yang berkilauan, Shen Yueran menjalani hidup yang tampak sempurna. Ia adalah istri dari Gu Chenxi, seorang miliarder muda pemilik grup investasi terbesar di kota itu. Setiap pagi ia terbangun di apartemen mewah dengan pemandangan sungai Huangpu, mengenakan gaun mahal, dan tersenyum di hadapan dunia sebagai istri ideal. Namun di balik kemewahan itu, hatinya sering terasa kosong dan dingin. Gu Chenxi semakin jarang pulang. Alasannya selalu rapat, proyek luar negeri, atau jamuan bisnis. Yueran memilih percaya, menenangkan dirinya dengan pikiran bahwa kesuksesan memang menuntut pengorbanan. Ia menelan kesepian sendirian, duduk di meja makan panjang yang selalu hanya berisi satu piring, sementara jam dinding berdetak seakan mengejek kesabarannya. Suatu malam hujan, ponsel Yueran bergetar dengan sebuah pesan anonim. Sebuah foto muncul di layar, Gu Chenxi sedang duduk mesra dengan seorang wanita muda di dalam mobil sport mewah. Wanita itu bersandar di bahunya, tersenyum percaya diri. Jantung Yueran berdegup kencang, tangannya gemetar, tetapi ia masih mencoba menyangkal kenyataan yang perlahan menghancurkan pikirannya. Rasa curiga mendorongnya untuk mencari kebenaran. Keesokan harinya, Yueran diam-diam mengikuti Gu Chenxi. Di depan sebuah hotel bintang 5, ia melihat suaminya turun dari mobil sambil menggenggam tangan wanita yang sama di foto. Tawa mereka terdengar ringan dan akrab. Pada detik itu, dunia Yueran seakan runtuh. Pengkhianatan yang selama ini ia takutkan kini berdiri nyata di hadapannya. Malam itu, Gu Chenxi pulang larut dengan wajah tanpa rasa bersalah. Yueran menatapnya lama, berharap ada penjelasan, atau setidaknya sedikit penyesalan. Namun yang ia dapatkan hanyalah sikap dingin dan kata-kata singkat. Hatinya terluka lebih dalam, menyadari bahwa selama ini ia bukanlah pasangan, melainkan hanya hiasan dalam hidup pria itu. Di kamar tidur yang luas namun sunyi, Yueran menangis tanpa suara. Air mata jatuh di atas spray sutra, sementara kenangan masa lalu berputar di kepalanya. Janji cinta, pernikahan mewah, dan kata-kata manis yang kini terasa seperti kebohongan. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan seluruh hidup yang telah ia korbankan demi pernikahan ini. Keesokan paginya, Yueran berdiri di depan cermin. Matanya bengkak, tetapi tatapannya berubah. Di balik wajah rapuh itu, sebuah tekad perlahan tumbuh. Ia menyadari satu hal yang menyakitkan sekaligus membebaskan. Jika ia terus bertahan, ia hanya akan semakin hancur. Jika ia bangkit, mungkin masih ada jalan untuk merebut kembali harga dirinya. Episode pertama berakhir saat Yueran menggenggam erat cincin pernikahannya, lalu meletakkannya perlahan di atas meja. Di matanya bukan lagi ada air mata, melainkan api kecil yang mulai menyala. Ia belum tahu bagaimana masa depannya, tetapi satu keputusan mulai terbentuk di hatinya. Jika cinta telah dikhianati, maka perpisahan mungkin adalah awal dari kebangkitannya. Pagi itu, Shen Yueran berangkat ke sebuah kafe tenang di pusat kota, membawa hati yang masih retak. Ia duduk di dekat jendela sambil menunggu sahabat lamanya, Lin Meiki, satu-satunya orang yang mengetahui kehidupannya sebelum menikah dengan Gu Chenxi. Ketika Meiki datang dan melihat wajah pucat Yueran, ia langsung tahu ada sesuatu yang salah. Tanpa perlu banyak kata, Yueran menceritakan semuanya. Foto itu, hotel mewah, dan sikap dingin sang suami. Setiap kalimat terasa seperti menguliti luka lama yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Meiki mendengarkan dengan rahang mengeras, amarah terpancar jelas. Ia menyebut nama wanita selingkuhan itu, Suman Li, seorang model dan influencer yang sedang naik daun, sering terlihat di acara-acara elit. Nama itu menusuk telinga Yueran, membuat pengkhianatan terasa semakin nyata. Meiki memperingatkannya dengan tegas bahwa pria seperti Gu Chenxi tidak akan berhenti hanya dengan satu kesalahan. Namun Yueran hanya terdiam, dadanya sesak oleh kenyataan bahwa ia telah kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Di sisi lain kota, Gu Chenxi duduk di kantor mewahnya, memandangi layar ponsel yang menampilkan pesan manis dari Suman Li. Wanita itu menuntut perhatian dan janji, seolah yakin bahwa posisinya tak tergoyahkan. Chenxi tersenyum tipis, merasa semua berada dalam genggamannya. Baginya, Yueran adalah istri yang patuh dan tidak akan pernah berani melawan. Ia tak menyadari bahwa ketenangan di rumah justru adalah pertanda sebelum badai besar datang. Malamnya, Yueran kembali ke apartemen dan mendapati Gu Chenxi sudah menunggunya di ruang tamu. Tatapannya dingin, seolah ia tidak melakukan kesalahan apapun. Yueran memberanikan diri menyinggung tentang foto dan hotel, tetapi Chenxi justru tertawa kecil dan menuduhnya terlalu sensitif. Kata-kata itu seperti pisau, menusuk harga dirinya. Ia sadar, pengkhianatan ini bukan hanya soal cinta, tetapi juga soal penghinaan.
Setelah pertengkaran singkat yang berakhir dengan keheningan menyakitkan, Yueran mengurung diri di kamar. Ia membuka kembali laptop lamanya, melihat berkas-berkas portofolio yang dulu ia tinggalkan setelah menikah. Sertifikat, rancangan bisnis, dan proposal lama seolah memanggilnya kembali. Di antara rasa sakit dan kemarahan, sebuah kesadaran muncul, ia pernah memiliki mimpi, karir, dan kemampuan yang selama ini dikubur demi status sebagai istri miliarder. Episode ini berakhir saat Yueran berdiri di balkon, menatap lampu kota yang berkelip. Angin malam menyapu rambutnya, membawa pergi sisa air mata. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terungkap, ia tidak lagi merasa sepenuhnya kalah. Di dalam hatinya, sebuah keputusan mulai terbentuk dengan jelas. Jika mereka menganggapnya lemah, maka ia akan membuktikan betapa salahnya anggapan itu. Shen Yueran memulai harinya dengan langkah yang berbeda. Ia mengenakan pakaian sederhana namun rapi, meninggalkan perhiasan mahal yang biasa melekat padanya. Tujuannya jelas, sebuah gedung perkantoran lama tempat ia dulu pernah magang sebelum menikah. Saat melangkah masuk, kenangan lama menyerbu, ambisi, kerja keras, dan rasa bangga saat ia berhasil dengan kemampuannya sendiri. Meski gugup, Yueran menegakkan punggungnya, menyadari bahwa tempat ini adalah titik awal dirinya yang dulu. Di dalam ruang rapat kecil, ia bertemu kembali dengan Direktur Zhao, atasan lamanya yang dulu menghargai kecerdasannya. Awalnya, pria parubaya itu terkejut melihat Yueran kembali, kini dengan status istri miliarder. Namun saat Yueran mempresentasikan ide bisnis yang telah ia siapkan semalaman, ekspresi Zhao berubah serius. Ide itu tajam, realistis, dan penuh potensi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Yueran merasakan kembali sensasi diakui bukan karena nama suaminya, melainkan karena kemampuannya sendiri. Sementara itu, Sumanli mulai merasa tidak tenang. Ia mendengar kabar bahwa Yueran kembali aktif di dunia profesional dan mulai bertemu dengan tokoh-tokoh bisnis lama. Rasa cemburu dan ancaman menyelinap di balik senyum manisnya. Ia segera menemui Gu Chenxi, berpura-pura khawatir dan memancing emosinya, menyebut Yueran sebagai wanita yang mungkin akan mempermalukannya jika bertindak di luar kendali. Gu Chenxi menanggapi dengan sikap meremehkan. Baginya, Yueran hanyalah wanita rapuh yang tidak akan berani keluar dari bayang-bayangnya. Namun jauh di lubuk hatinya, ada kegelisahan kecil yang mulai tumbuh. Ia teringat tatapan Yueran yang berbeda beberapa hari terakhir, lebih tenang, lebih dingin, dan tidak lagi memohon. Perubahan itu membuatnya merasa kehilangan sesuatu yang selama ini ia anggap pasti. Malam hari, Yueran duduk sendirian di kamar kerja, menatap catatan rencana hidup barunya. Ia menulis target, langkah, dan kemungkinan terburuk yang harus ia hadapi. Setiap kata yang ia tulis menguatkan tekadnya. Ia tidak lagi ingin menangis di balik pintu tertutup, tidak ingin menjadi korban dalam cerita hidupnya sendiri. Jika harus berjuang, ia akan melakukannya dengan kepala tegak. Episode ini ditutup dengan adegan Yueran menerima sebuah panggilan telepon dari Direktur Zhao. Tawaran kerja sama resmi akhirnya datang. Saat ia menutup telepon, senyum tipis muncul di wajahnya, bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang baru saja menemukan kembali pijakan hidupnya. Di kejauhan, konflik mulai bergerak, dan kebangkitan Yueran tak lagi bisa dihentikan. Sumanli akhirnya memutuskan untuk bergerak. Ia muncul terang-terangan di sebuah acara amal elit yang juga dihadiri Shen Yueran. Dengan gaun merah mencolok dan senyum penuh percaya diri, Manli sengaja berdiri dekat Gu Chenxi, seolah ingin menegaskan posisinya di hadapan semua orang. Bisikan mulai terdengar di antara tamu undangan, tatapan penuh rasa ingin tahu dan spekulasi mengarah pada Yueran, menunggu reaksinya sebagai istri sah yang dikhianati. Yueran merasakan tekanan itu dengan jelas, namun ia tidak lagi menunduk seperti dulu. Ia melangkah masuk dengan anggun, mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading, tanpa perhiasan berlebihan. Tatapannya tenang, sikapnya terkendali. Saat berpapasan dengan Manli, ia hanya tersenyum tipis, senyum yang justru membuat Manli merasa tersinggung dan terancam. Untuk pertama kalinya, Manli menyadari bahwa wanita di hadapannya bukan lagi sosok lemah yang bisa dipermainkan. Gu Chenxi terjebak di antara dua wanita dengan emosi yang berlawanan. Ia merasa bangga melihat kecantikan Sumanli yang memukau banyak mata, tetapi pada saat yang sama, ketenangan Yueran membuatnya gelisah. Tidak ada pertengkaran, tidak ada air mata, hanya jarak dingin yang semakin jelas. Chenxi mulai menyadari bahwa kendali yang dulu ia miliki atas Yueran perlahan menghilang. Di balik layar acara mewah itu, Manli melancarkan serangan halus. Ia menyebarkan rumor bahwa Yueran hanya memanfaatkan koneksi suaminya untuk kembali bekerja, meragukan kemampuan dan integritasnya.
Berita itu menyebar cepat di lingkaran sosial kelas atas. Namun yang tidak Mali duga, rumor tersebut justru mendorong beberapa pihak untuk memperhatikan Yueran lebih serius, ingin melihat apakah wanita itu benar-benar memiliki kualitas yang dibicarakan. Yueran mengetahui rumor itu dari Meiki, tetapi reaksinya di luar dugaan. Alih-alih marah, ia justru semakin fokus pada pekerjaannya. Ia tahu, satu-satunya cara membungkam semua tudingan adalah dengan hasil nyata. Setiap malam ia bekerja tanpa henti, memperbaiki proposal, menyusun strategi, dan membangun relasi dengan caranya sendiri. Rasa sakit masih ada, tetapi kini berubah menjadi bahan bakar. Episode ini berakhir dengan Yueran menerima undangan eksklusif untuk mempresentasikan proyeknya di hadapan investor besar, undangan yang bahkan Gu Chenxi tidak terlibat di dalamnya. Saat ia membaca pesan itu, cahaya lampu kota memantul di matanya. Pertarungan belum benar-benar dimulai, tetapi langkah pertama dalam perang terbuka sudah ia ambil. Hari presentasi itu akhirnya tiba. Shen Yueran berdiri di depan gedung konferensi modern dengan jantung berdebar, namun wajahnya tetap tenang. Ia mengenakan setelan kerja berwarna gelap yang sederhana tetapi tegas, mencerminkan sosok profesional yang percaya diri. Saat memasuki ruang presentasi, deretan investor ternama sudah duduk menunggu. Tidak ada Gu Chenxi, tidak ada bayang-bayang masa lalu, hanya dirinya dan kerja keras yang ia bangun sendiri. Presentasi berjalan lebih baik dari yang ia bayangkan. Setiap penjelasan Yueran disampaikan dengan lugas dan tajam, penuh data serta visi jangka panjang. Para investor saling bertukar pandang, jelas tertarik. Pertanyaan-pertanyaan sulit datang bertubi-tubi, tetapi Yueran menjawabnya dengan ketenangan yang mengesankan. Di momen itu, ia tidak lagi merasa sebagai wanita yang pernah dikhianati, melainkan sebagai profesional yang layak dihormati. Kabar tentang keberhasilan presentasi itu segera menyebar di kalangan bisnis. Gu Chenxi mendengarnya dari asistennya, lengkap dengan informasi bahwa beberapa investor besar mulai mempertimbangkan kerja sama langsung dengan Yueran. Wajahnya mengeras. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ancaman nyata, bukan terhadap bisnisnya, melainkan terhadap egonya. Wanita yang dulu selalu berada di belakangnya kini mulai berdiri sejajar, bahkan berpotensi melampauinya. Sumanli merespons kabar itu dengan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Ia mencoba menenangkan Gu Chenxi dengan kata-kata manis, namun sorot matanya penuh kecemburuan. Di benaknya, Yueran seharusnya hancur dan tersisih, bukan justru bersinar. Ketakutan mulai muncul, jika Yueran terus melangkah maju, posisinya sebagai wanita pilihan bisa runtuh kapan saja. Malam itu, Gu Chenxi akhirnya menghubungi Yueran. Nada suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya, seolah ingin membuka kembali jarak yang telah tercipta. Yueran mendengarkan dengan tenang, tanpa emosi berlebihan. Saat panggilan berakhir, ia menyadari satu hal penting, ia tidak lagi menunggu pengakuan atau penyesalan darinya. Ia telah menemukan kekuatannya sendiri, dan itu membuatnya bebas. Episode ini ditutup dengan Yueran berdiri di depan jendela kantor barunya, menatap kota yang kini terasa berbeda. Lampu-lampu gedung tidak lagi terasa dingin, melainkan penuh kemungkinan. Di balik ketenangan wajahnya, tersimpan keyakinan bahwa ini baru permulaan. Serangan baliknya belum mencapai puncak, tetapi gelombangnya sudah mulai mengguncang mereka yang dulu meremahkannya. Hubungan Shen Yueran dan Gu Chenxi memasuki fase yang hampir tak bisa disebut pernikahan. Mereka tinggal di apartemen yang sama, tetapi hidup seperti dua orang asing. Percakapan hanya sebatas hal-hal perlu, tanpa kehangatan atau emosi. Yueran sibuk dengan pekerjaannya yang semakin berkembang, sementara Chenxi mulai sering pulang lebih awal, bukan karena rindu, melainkan karena kegelisahan yang terus menghantuinya. Suatu malam, Chenxi mencoba mengajak Yueran makan malam bersama, seolah ingin menghidupkan kembali masa lalu. Namun suasana terasa canggung. Setiap kata yang terucap terdengar kosong. Ketika Chenxi akhirnya meminta maaf dengan nada setengah hati, Yueran hanya menatapnya tenang. Ia tidak marah, tidak pula terharu. Penyesalan yang datang terlambat tidak lagi memiliki arti baginya. Di sisi lain, Sumanli mulai kehilangan kesabaran. Ia menuntut kepastian dari Chenxi, menekan agar pria itu segera mengambil keputusan. Namun Chenxi justru semakin ragu. Melihat perubahan Yueran, ia mulai menyadari nilai yang selama ini ia abaikan. Kebimbangan itu membuat Manli merasa terancam, emosinya tak lagi tersembunyi di balik senyum manis. Yueran menyaksikan semua ini dengan kejernihan yang baru. Ia tidak lagi terlibat dalam tarik-menarik emosi mereka. Malam itu, ia duduk sendiri di ruang kerja, menatap dokumen yang telah lama ia siapkan, berkas perceraian.
Tangannya sempat bergetar, bukan karena takut, melainkan karena menyadari betapa besar langkah yang akan ia ambil. Keesokan paginya, Yueran menyerahkan berkas itu kepada Chen Xi. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Hanya kalimat singkat dan tegas bahwa ia ingin mengakhiri pernikahan ini. Chen Xi terdiam lama, wajahnya pucat, seolah baru menyadari bahwa ia benar-benar akan kehilangan sesuatu yang berharga. Untuk pertama kalinya, rasa panik muncul di matanya. Episode ini berakhir saat Yueran melangkah keluar dari apartemen dengan satu koper kecil di tangannya. Ia tidak menoleh ke belakang. Langkahnya ringan, meski hatinya pernah hancur di tempat itu. Di balik pintu yang tertutup, sebuah babak hidupnya resmi berakhir, dan jalan menuju kebebasan akhirnya terbuka lebar. Keputusan Shen Yueran untuk bercerai langsung memicu gejolak besar. Keluarga Gu bereaksi keras, terutama ibu mertua yang sejak awal tidak pernah benar-benar menerimanya. Telepon bertubi-tubi datang, nada suara penuh tudingan dan kemarahan. Yueran mendengarkan dengan tenang, lalu menutup panggilan tanpa membalas. Ia sadar, penilaian mereka tak lagi menentukan arah hidupnya. Tekanan publik pun mulai muncul. Gosip tentang perceraian mereka menyebar di media sosial dan kalangan elit bisnis. Sebagian menyalahkan Yueran, menyebutnya wanita ambisius yang tidak tahu berterima kasih, sementara sebagian lain mulai mempertanyakan kesetiaan Gu Chenxi. Di tengah badai opini itu, Yueran memilih diam, fokus pada pekerjaannya dan membiarkan hasil berbicara menggantikan kata-kata. Gu Chenxi sendiri berada dalam keadaan terpuruk. Ia tidak menyangka Yueran akan benar-benar pergi tanpa menoleh. Apartemen terasa kosong, dan kehadiran Sumanli tidak lagi memberi kenyamanan. Setiap kali ia melihat berita tentang keberhasilan Yueran, dadanya terasa sesak. Penyesalan yang selama ini ia abaikan kini berubah menjadi beban berat yang menghantui hari-harinya. Sementara itu, Yueran justru semakin bersinar. Proyek barunya mendapat liputan positif, dan ia diundang ke berbagai forum bisnis sebagai pembicara. Penampilannya anggun, ucapannya tenang, dan sikapnya profesional. Setiap kali berdiri di atas panggung, ia tidak hanya mewakili kesuksesan pribadi, tetapi juga kebangkitan seorang wanita yang pernah diremehkan. Sumanli merasa posisinya semakin goyah. Ia melihat dengan jelas bagaimana Chen Xi mulai membandingkan, bahkan menyesali pilihannya. Ketakutan membuatnya bertindak gegabah, melontarkan ancaman dan tuntutan emosional. Namun semua itu justru mendorong Chen Xi semakin menjauh, menyadari bahwa hubungan mereka dibangun di atas pengkhianatan. Episode ini ditutup dengan Yueran menghadiri sebuah acara besar sendirian, melangkah di karpet merah tanpa pendamping. Kamera dan sorotan lampu mengarah padanya, bukan lagi sebagai istri miliarder, melainkan sebagai wanita sukses dengan namanya sendiri. Di kejauhan, Chen Xi menatap layar berita dengan mata penuh penyesalan, menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tak mungkin ia dapatkan kembali. Keberuntungan Sumanli mulai runtuh satu persatu. Kontrak iklan yang selama ini menjadi sumber kebanggaannya dibatalkan tanpa penjelasan rinci. Beberapa brand besar memilih menjaga jarak, khawatir terseret skandal yang terus berembus. Dunia hiburan yang dulu menyambutnya dengan gemerlap kini terasa dingin dan menjauh, meninggalkan Manli dalam kepanikan yang semakin sulit ia sembunyikan. Di saat yang sama, Gu Chenxi menghadapi tekanan dari dalam perusahaannya sendiri. Beberapa mitra mulai mempertanyakan stabilitas kepemimpinannya, terutama setelah isu pribadi mencuat ke permukaan. Untuk pertama kalinya, Chenxi merasakan bagaimana reputasi bisa runtuh hanya karena satu kesalahan besar. Di tengah kekacauan itu, ia menyadari betapa selama ini Yueran telah menjadi penopang yang diam-diam menjaga keseimbangannya. Yueran mengetahui semua kabar itu, tetapi reaksinya tetap datar. Tidak ada kepuasan berlebihan, tidak pula rasa iba. Ia fokus pada presentasi proyek internasional yang akan membawanya ke panggung lebih besar. Setiap langkahnya kini terukur dan matang, jauh dari sosok wanita yang dulu bertahan hanya karena cinta. Ia tidak lagi berperang untuk membalas dendam, melainkan untuk memastikan masa depannya aman dan bermakna. Sumanli akhirnya mendatangi Yueran, berharap mendapatkan simpati atau setidaknya jawaban. Pertemuan itu berlangsung singkat dan dingin. Yueran menatapnya tanpa emosi, menyatakan bahwa apa yang terjadi adalah akibat dari pilihan masing-masing. Tidak ada kata hinaan, tidak ada kemenangan yang dipamerkan, hanya jarak yang jelas antara masa lalu dan masa kini. Gu Chenxi mencoba menghubungi Yueran setelah mendengar pertemuan itu. Nada suaranya dipenuhi penyesalan dan kelelahan. Ia mengungkapkan betapa ia menyadari kesalahannya, berharap masih ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Yueran mendengarkan hingga selesai, lalu menutup panggilan tanpa janji apapun.
Bukan karena benci, melainkan karena hatinya telah benar-benar bergerak maju. Episode ini berakhir dengan Yueran berada di bandara, melangkah menuju penerbangan internasional pertamanya sebagai pemimpin proyek. Di balik kaca besar, kota yang pernah menyakitinya perlahan menjauh. Wajahnya tenang, langkahnya mantap, menandai bahwa ia telah meninggalkan masa lalu di belakangnya, tanpa dendam, tanpa penyesalan. Kepulangan Shen Yueran dari luar negeri disambut dengan pencapaian yang mengesankan. Proyek internasional yang ia pimpin sukses besar dan namanya mulai diperbincangkan sebagai salah satu figur wanita berpengaruh di dunia bisnis. Media menyebutnya simbol kebangkitan, sementara rekan-rekannya melihatnya sebagai pemimpin yang tenang dan tegas. Namun di balik semua itu, Yueran tahu masih ada satu urusan yang belum sepenuhnya selesai. Gu Chenxi akhirnya meminta pertemuan terakhir. Ia menunggu di sebuah kafe sunyi, tempat yang dulu sering mereka datangi bersama. Saat Yueran datang, suasana terasa berat. Chenxi terlihat lebih kurus dan lelah, aura percaya diri yang dulu melekat padanya kini memudar. Ia menatap Yueran dengan mata penuh penyesalan, seolah berharap waktu bisa diputar kembali. Percakapan mereka berjalan pelan dan jujur. Chenxi mengakui kesalahan dan kebodohannya, mengungkapkan betapa ia baru memahami nilai Yueran setelah kehilangannya. Tidak ada pembelaan, tidak ada kesombongan. Yueran mendengarkan tanpa menyela, hatinya tenang, tidak lagi bergejolak seperti dulu. Kata-kata yang ia dengar terasa seperti penutup, bukan pemicu luka baru. Saat tiba giliran Yueran berbicara, suaranya lembut namun tegas. Ia mengatakan bahwa ia telah memaafkan, bukan untuk Chenxi, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia tidak lagi menyimpan amarah atau harapan. Masa lalu mereka telah membentuknya, tetapi tidak lagi mengikatnya. Kalimat itu membuat Chenxi terdiam, menyadari bahwa ia benar-benar telah kehilangan kesempatan terakhir. Di luar kafe, Su Manli mengamati dari kejauhan. Ia melihat Chenxi berdiri sendirian setelah Yueran pergi, bahunya merosot dalam keputusasaan. Pada saat itu, Manli mengerti bahwa ia bukanlah pemenang dalam cerita ini. Hubungan yang ia bangun di atas pengkhianatan tidak pernah benar-benar memiliki masa depan. Episode ini berakhir dengan Yueran melangkah pergi menyusuri trotoar kota, diterangi cahaya senja. Tidak ada air mata, tidak ada beban. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah ia baru saja menutup sebuah bab lama dengan elegan. Yang tersisa kini hanyalah satu langkah terakhir menuju kehidupan baru yang sepenuhnya miliknya. Beberapa bulan setelah pertemuan terakhir itu, kehidupan Shen Yueran berjalan dengan ritme yang sepenuhnya baru. Ia tidak lagi hidup di bawah sorotan gosip atau bayang-bayang masa lalu. Kantornya kini berada di lantai atas gedung modern, dengan tim yang menghormatinya bukan karena latar belakang, melainkan karena kepemimpinannya. Setiap keputusan yang ia ambil terasa mantap, lahir dari pengalaman pahit yang telah ditempanya menjadi sosok yang lebih kuat. Gu Chenxi perlahan menghilang dari pusat perhatian. Bisnisnya masih berjalan, tetapi reputasinya tidak pernah kembali seperti dulu. Ia sering teringat Yueran, terutama saat menghadapi kesulitan yang dulu selalu ia serahkan padanya. Penyesalan tetap ada, tetapi kini ia memahami bahwa tidak semua kesalahan bisa ditebus. Kehilangan itu menjadi pelajaran yang harus ia bawa sepanjang hidupnya. Su Manli memilih pergi ke luar negeri, mencoba memulai ulang hidupnya jauh dari masa lalu yang penuh skandal. Dunia yang dulu ia kejar dengan ambisi kini terasa hampa. Ia menyadari bahwa kilau instan tanpa fondasi hanya akan cepat padam. Dalam kesunyian itu, ia belajar menerima konsekuensi dari pilihannya sendiri. Yueran menerima undangan untuk berbicara di sebuah forum perempuan internasional. Di atas panggung, ia berbagi kisah tentang kegagalan, kehilangan, dan keberanian untuk memilih diri sendiri. Kata-katanya sederhana namun menyentuh, menggambarkan perjalanan dari rasa hancur menuju kebebasan. Tepuk tangan panjang mengiringi akhir pidatonya, bukan sebagai simpati, melainkan penghormatan. Di luar gedung forum, Yueran berhenti sejenak, menatap langit sore yang cerah. Ia menghela napas panjang, merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi keinginan untuk membuktikan apapun pada siapapun. Hidupnya kini utuh, berdiri di atas kakinya sendiri. Drama ini berakhir dengan Yueran berjalan ke depan bersama masa depan yang terbuka lebar. Ia bukan lagi istri miliarder yang dikhianati, melainkan wanita yang menceraikan masa lalunya dan memilih kebahagiaan dengan caranya sendiri. Dari reruntuhan cinta, ia membangun kembali dirinya, lebih kuat, lebih bebas, dan sepenuhnya berharga.